Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Francisca dengan NIM 120430021 dari program studi Teknik Biomedis angkatan 2020. Pada praktikum elektronika modul pertama ini, saya akan menjelaskan percobaan yang kedua, yaitu dengan amplitude visannya itu bernilai 220 dan frekuensinya bernilai 50. Pada praktikum percobaan kedua ini, saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu dengan rangkaian penyaarah gelombang penuh dengan kapasitansi konstan. Di mana nilai kapasitansi konstan yang saya gunakan yaitu bernilai 10 mikrofarad dan variansi resistor yang pertama yang saya gunakan yaitu bernilai 150 kilo ohm. Langsung saja kita jalankan rangkaiannya. Kita run. Setelah muncul sinyal-sinyalnya, dapat kita pause. Dari gambar grafik ini dapat kita lihat sinyal yang pertama itu menunjukkan tegangan ripple pengamatan. Tegangan ripple pengamatan ini kita ambil pada puncaknya itu bernilai 475 mikrovolt. Dan dari rangkaian ini juga kita dapat, dari gambar ini juga kita dapat peroleh VP-nya atau tegangan sebelum disearahkan, yaitu yang sinyal berwarna biru ini, di mana nilainya itu paling tingginya itu 110. Dan dari sinyal biru ini kita dapat memperoleh frekuensi tegangannya yaitu akan bernilai 100. Dan sehingga setelah diperhitungkan dapat diperoleh tegangan ripple perhitungan yaitu bernilai 367. Lalu kita akan mencari nilai frekuensi arus dioda. Itu dari kita stop dulu. Kita dapat hubungkan channel C ke sebelum dioda pertama. Lalu kita jalankan kembali rangkaiannya dan kita run. Karena untuk frekuensi arus dioda ini kita gunakan channel C, jadi channel C dapat kita nyalakan dan channel A dan channel B dapat kita matikan saja. Dapat kita pause untuk memperoleh hasilnya. Nah, dari gambar ini dapat kita peroleh nanti frekuensi arus diodanya, yaitu akan bernilai 100 Hz. Kita berhentikan kembali dan kita akan mencari arus maksimum dari rangkaian ini. Kita letakkan probe current-nya di sini dan dapat kita run. Setelah memperoleh hasil yang paling besar, dapat kita pause, di mana pada rangkaian ini diperoleh arus maksimumnya itu sebesar 0,010296. Nah, setelah kita peroleh hasil-hasil yang tadi, kita hitung dengan rumus, sehingga diperoleh tegangan DC-nya yaitu min 73,5 dan resistansi outputnya sebesar 250 ohm. Lalu setelah itu kita dapat menghapuskan, kita dapat berhentikan dulu dan kita hapus rangkaian tadi untuk mencari R yang kedua. Variasi R2 yang saya gunakan yaitu bernilai 500 kilo ohm. Langsung kita jalankan saja. Karena tadi channel A-nya sudah kita matikan, dapat kita nyalakan kembali. Begitu pun dengan channel B-nya. Channel C-nya dapat kita matikan saja.
Setelah sinyalnya dapat terlihat, dapat kita pause. Dari rangkaian ini, kita dapat memperoleh sinyal yang warna kuning, yaitu tegangan ripple pengamatan. Dari sinyal ini dapat kita lihat nilai paling besarnya itu yaitu 150, di mana nilai ini akan menjadi tegangan ripple pengamatan, itu 150 mikrovolt. Dan VP atau tegangan sebelum disearahkan itu yang berwarna biru. Pada puncaknya itu dapat kita peroleh besar VP-nya sebesar 110 volt. Dan kita menghitung periode dari rangkaian yang warna biru ini, dan nanti kita warna biru ini dan kita hitung dengan rumus yang sudah ada di modul dan akan memperoleh tegangan ripple perhitungan, yaitu akan bernilai 110 mikrovolt. Setelah itu, kita juga dapat menghitung frekuensi tegangan ripple-nya dari tegangan puncak yang ini sampai yang sini. Kita akan mendapatkan periodenya dan kita hitung dengan rumus V sama dengan 1/T. Dan nanti akan diperoleh besar frekuensi tegangan ripple-nya itu sebesar 100 Hz. Lalu kita akan mencari, kita berhentikan dulu, kita mencari frekuensi arus diodanya. Sama seperti yang tadi, kita hubungkan channel C ke dioda, lalu kita jalankan kembali rangkaiannya. Karena channel C tadi sudah kita matikan, dapat kita nyalakan kembali, dan channel A dan channel B-nya kita matikan lagi. Setelah itu kita pause. Dan dari sini kita dapat peroleh besar tegangan channel C-nya itu 156 volt. Dan kita harus mencari frekuensinya, di mana nanti kita kurangi yang ini sampai ke sini. Dan akan diperoleh besar frekuensi arus diodanya itu 100 Hz. Lalu kita, sama seperti yang sebelumnya, kita akan menghubungkan probe current-nya di resistor. Dapat kita jalankan kembali. Setelah angka yang paling besar muncul, dapat kita pause. Dan dapat kita lihat arus maksimumnya itu ya sebesar 0,00309538. Dan dari hasil-hasil nilai yang tadi kita peroleh, kita akan mendapatkan besar tegangan DC-nya itu 55 volt dan resistansi output-nya itu sebesar 250 ohm. Lalu kita akan lakukan perhitungan. Kita ubah besar resistornya itu 1000 kilo ohm. Lalu kita akan mencari besar nilai tegangan ripple dengan variasi resistansi yang ketiga itu 1000 kilo ohm. Seperti
Seperti yang tadi tinggal kita jalankan saja rangkaiannya. Kita nyalakan kembali channel A dan channel B. Channel C dapat kita matikan saja. Setelah dapat terlihat sinyalnya, dapat kita pause. Dan dari sini dapat kita lihat kita memperoleh besar tegangan ripple pengamatan, yaitu sebesar 75 mikrovolt. Dan dari sini akan kita peroleh juga besar tegangan disearahkan yang berwarna biru itu 110 volt, dan setelah itu kita akan menghitung frekuensi dari tegangannya, yaitu akan didapatkan sebesar 100 Hz. Setelah itu kita hentikan kembali dan kita akan mencari frekuensi arus diodanya, yaitu dengan menghubungkan channel C tadi ke dioda. Kita jalankan kembali rangkaian. Setelah di-run, kita dapat matikan saja channel A dan channel B-nya dan kita nyalakan channel C. Kita langsung pause saja. Kita geser. Dari grafik ini dapat kita lihat yaitu besar tegangan channel C-nya itu sebesar 156 volt. Dan setelah itu kita akan menghitung frekuensi dari channel C-nya, yaitu akan diperoleh sebesar 100 Hz. Itu kita akan mencari arus maksimum dari rangkaian percobaan kedua modul 1 ini. Kita hubungkan probe current-nya di dekat resistor. Ini kita jalankan saja. Setelah memperoleh nilai arus yang paling besar, dapat kita pause. Dan dari sini dapat kita lihat besar arus maksimumnya itu sebesar 0,00154656 mikroampere. Dan dari nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi dapat kita hitung besar tegangan DC-nya, yaitu diperoleh 82,5 volt dan resistansi outputnya itu sebesar 250 ohm. Sekian percobaan kedua modul 1 nomor 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.